Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meralat keputusan mutasi perwira tinggi TNI. Ralat mutasi ini pun memantik tuduhan politisasi. Kapuspen TNI Brigjen Kristome Sianturi menanggapi pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo yang merupakan anak mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Kapuspen bilang, pembatalan disebabkan ada perwira tinggi yang masih bertugas dalam jabatan sebelumnya sehingga belum bisa dimutasi. Ia pun menegaskan, tidak ada unsur politisasi dalam pembatalan mutasi ini, meski hanya selang sehari. Iya, artinya kan 1 hari itu cukup lama loh Mbak ya. Artinya kan perkembangan dinamika ini kan juga cukup berubah-berubah ya. Setelah kita lihat kembali, setelah staf menilai kembali kok ada tugas yang memang masih harus dikerjakan oleh pejabat yang bersangkutan dikaitkan dengan perkembangan situasi hari ini gitu ya. Kan sudah ada perkembangan dari tanggal 29 sampai 30. Oh ternyata masih ada nih yang belum selesai dan dikaitkan dengan perkembangan ancaman atau dinamika situasi saat ini. Makanya bahwa kita putuskan bahwa kalau memang tidak bisa bergeser para parti ini berarti rangkaian itu tidak bisa bergerak. Nah itulah yang membuat pertimbangan-pertimbangan itu sehingga perlu dikeluarkan revisi. Tidak ada kaitan dengan yang lain. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh punya catatan soal mutasi TNI ini. Ia meminta TNI tidak buru-buru mengeluarkan keputusan mutasi yang belum final, sehingga tidak bisa disalahkan juga bila ada pihak yang menyebut adanya politisasi dari pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief. Pertama, memang karena kebocoran keputusan yang belum final. Yang kedua, timeline yang kurang tepat gitu. Nah ini menjadi sebuah catatan mungkin bagi internal TNI. Bagaimana ke depan jangan sekali-kali mengeluarkan sebuah keputusan ke publik yang belum final sehingga menimbulkan multitafsir. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang berpendapat bahwa ini ditarik-tarik kepada politik. Kita juga tidak bisa menolak orang berpendapat bahwa ini ada kepentingan personal gitu kan. Sementara itu, pengamat politik Adi Praitno berpendapat tidak dipungkiri publik bakal menduga mutasi Letjen Kunto ada unsur politisasi karena posisinya sebagai anak Tri Sutrisno. Dan tentu supaya tak ada spekulasi-spekulasi liar yang kemudian terus berkembang yang dikait-kaitkan dengan situasi politik yang berkembang saat ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian pembatalan mutasi awalnya dimutasi tapi tidak dilakukan terutama dengan nama Kunto Arief Wibowo itu dikaitkan dengan posisi politik hari ini terkait dengan soal upaya untuk bagaimana mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu kita berharap di kemudian hari semoga persoalan-persoalan apapun yang ada di lingkungan tentara, di lingkungan yang lain tak ada hubungannya dengan unsur-unsur politik. Saudara, pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo yang hanya berselang sehari pasca diumumkan menduduki jabatan baru membuat publik bertanya-tanya. Meski TNI sudah menegaskan tidak ada unsur politik di balik pembatalan mutasi anak mantan Wapres Tri Sutrisno ini, tapi benarkah? Nah, kita akan ulas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Majen Purnawirawan TB Hasanuddin, sudah hadir di studio. Selamat pagi, Kang TB. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada juga yang hadir di studio, Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas. Baik, siap. Dan hadir juga melalui sambungan daring, saudara, ada Soleman B. Ponto, Kabais TNI 2011-2013. Selamat pagi, Pak Soleman. Selamat pagi Pak TB. Selamat pagi. Ini reuni Selamat pagi Pak Adi. Pak Soleman dengan Kang TB. Tapi saya ke Pak Soleman dulu. Pak Soleman, ini lagi gonjang-ganjing nih ya beberapa hari terakhir. Oke lah, kita tahu ini sesuatu hal yang sangat lumrah terjadi di tubuh TNI, rotasi dan segala macam. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian yang dirotasinya siapa, ini anaknya siapa, dan dalam momentum seperti apa gitu ya. Nah kalau Pak Soleman sendiri melihatnya seperti apa Pak? Jadi ini buktinya bahwa TNI juga tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Sama kan? Nah ini sudah bukti yang paling jelas bahwa TNI sedang tidak baik-baik saja. Kita bukan melihat siapa yang digeser, tetapi sistemnya. Artinya ada sistem yang tidak main di sini. Yang disampaikan tadi pembukaan Kadispen, TNI itu ada yang namanya Wanjakti.
Jadi kalau sudah lewat Iwan Jakti, itu sudah pasti, tidak mungkin tidak pasti, itu. Nah, lalu yang kedua, kalau kita bisa lihat di sini, itu tidak hanya berdiri sendiri, ada angkatan laut yang dipindahkan, dipensiunkan menjadi angkatan darat. Itu Kababinkum, Krisno Bentoro, tiba-tiba jadi angkatan darat. Lalu yang ketiga, dalam surat keputusan itu, biasanya surat keputusan itu tidak ditembuskan kepada yang bersangkutan. Sekarang ditembuskan kepada yang bersangkutan hanya 6, 8 atau berapa itu. Kenapa tidak semua? Artinya ini memang tidak baik-baik saja ini. Yang terjadi apa? Yang di atas jalan sendiri, yang di bawah ogah-ogahan. Ini kalau saya melihat, Pak Sanudin nanti bisa menjelaskan. Yang di bawah itu dibiarin aja itu. Bagaimana baru kali ini terjadi seorang Kababinkum loh, itu angkatan laut, tiba-tiba pensiunnya jadi angkatan darat. Nah, artinya di dalam ini sedang tidak baik-baik saja. Itu buktinya. Oke, memang kita lihat tidak hanya soal satu orang saja, tapi secara keseluruhan ini sedang tidak baik-baik saja, betul Kang TB kalau melihatnya? Iya, jadi sangat tidak baik-baik saja. Pakai sangat. Pakai sangat, Bang. Saya akan kembali kepada aturan perundang-undangannya. Di dalam Undang-Undang Pertahanan pasal 17 itu tercantum, ya, begini bunyinya. Presiden mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara atas usulan Panglima TNI. Clear. Jadi Panglima TNI hanya mengusulkan angkatan Kasad, Kasal. Jadi kalau dia mengusulkan yang lain, boleh. Termasuk mengusulkan Jenderal Kunto. Oke, titik di situ dulu ya. Oke. Kemudian naik ke atas Undang-Undang Dasar pasal 10. Presiden, penguasa tertinggi atau memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Oke, clear. Jadi Panglima TNI, garis hierarki dan komandonya dari Panglima TNI hanya Presiden. Oke. Republik Indonesia. Oke, sekarang dalam hal mutasi Jenderal Kunto, ya. Yang pertama, Jenderal Kunto sebagai pejabat struktural, kalau tidak salah waktu itu menjadi Pangdam Siliwangi, membuat surat tulisan yang kemudian di-share, dikirim ke Kompas. Kemudian tersiar kemana-mana, lalu saya melihat, ya, ada sebuah situasi yang mungkin kurang pas untuk Presiden. Oke. Lalu keluarlah surat mutasi, beliau dimutasikan menjadi staf. Ya. Di situ boleh tidak? Boleh. Presiden sebagai, ya, memegang kekuasaan tertinggi. Jadi sampai di situ Presiden ke-7 boleh. Oke. Kemudian setelah itu Presiden ke-7 turun, diganti oleh Presiden ke-8. Ya. Lalu dimutasikan lagi, naik kepada menjadi Panglima Kogab Wilhan. Ya, oke. Di situ Presiden boleh, Presiden dapat memerintahkan ini. Nah, sekarang setelah menjadi Panglima Komando Gabungan, nah di situ lalu dimutasi. Nah, ini lalu dimutasinya itu menjadi staf ahli Kasad, di Kasad, ya. Ini boleh tidak? Menjadi pertanyaan sekarang, ya. Panglima TNI memutasikan yang bukan Kasad, Kasal, ya, boleh memutasikan Jenderal Kunto, boleh. Tetapi masalahnya, apakah itu sudah sesuai perintah dari Presiden? Nah, di sini atas perintah siapa? Nah, konon itu yang menjadi penggantinya itulah mantan ajudan Presiden ke-7. Berarti Panglima TNI ini atas arahan dan mungkin kut atas perintah Presiden ke-7. Ini yang tidak benar. Ini ada indikasi gitu ya, walaupun belum ada buktinya gitu ya, Kang TB ya. Betul. Sekarang kalau memang ini komunikasikan saja, ya, kepada Presiden baru. Nah, ini kenapa kemudian terjadi? Bisa jadi ada dalam tanda kutip arahan dari pihak tertentu, tapi kemudian sudah terlanjur diteken, sudah terlanjur keluar.
mungkin ada kekuatan lain mungkin dari sini dari Pak Prabowo mungkin sebagai Iya. panglima tertinggi. Kalau kemudian setelah keluar surat keputusan dan 5 hari kemudian diralat, ya hanya satu yang meralat dan memiliki kewenangan di atas Panglima TNI adalah Presiden. Andaikan itu Presiden Bapak Prabowo yang kemudian memerintahkan, sah. Boleh, Sah, karena Panglima boleh tertinggi. mengembalikan ke jabatan itu karena beliau ya sebagai penguasa tertinggi. Ya, jadi boleh. Yang saya tidak habis pikir bagaimana Panglima TNI masih ya diintervensi oleh seorang sipil. Oke. Ini bahaya. Ini yang menjadi pertanyaan saya ke Mas Adi nih Mas. Berarti yang selama ini orang-orang bilang ada power lain, matahari kembar tuh gimana tuh Mas? Berarti ada power lain yang mengintervensi di sini gitu loh. Boleh kita sebut, ya saya nggak mau sebut langsung, tapi oke lah. Semua sudah bertahu. Seperti apa Mas Adi membacanya nih? Ya saya kira ingin komentar dua hal ya. Pertama memang kalau kita membaca survei-survei politik secara umum bahwa tingkat kepuasan publik terhadap institusi TNI itu tinggi. Persis di bawah institusi kepresidenan. Itu bisa mencapai 80%. Apa yang kemudian membuat persepsi publik begitu puas atas kinerja TNI selama ini? Karena memang TNI itu tidak pernah dinilai cawe-cawe ataupun punya irisan yang cukup kuat dengan urusan-urusan politik apapun. Jadi hanya fokus pada persoalan pertahanan dan keamanan. Itu yang secara prinsip Mas. Tapi yang kedua, saya khawatir apa yang terjadi soal mutasi yang dianulir begitu cepat. Secepatnya ini juga akan menimbulkan bagaimana persepsi yang agak kurang baik ya terhadap TNI secara institusi. Tadi mantan Kepala KBRI sudah bicara, apalagi Bang TB juga menyatakan bahwa ini semuanya sudah tidak baik-baik saja. Oke. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya prinsip sebenarnya, bahwa hal-hal yang sifatnya mutasi, promosi adalah hal yang lumrah, itu semua orang cukup memahami. Ini tentu ada mekanisme internal yang ada di kawan-kawan TNI tentu untuk menghadapi situasi yang berkembang. Tapi kalau kita bicara tentang konteks politik hari ini, ya tentu publik tidak bisa di-stop. Ya. Bicara tentang ada irisan-irisan politik yang kemudian tidak berkesudahan. Apapun judulnya, Kunto itu adalah anak dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Ya. Pak Tris Trisno yang beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu purnawirawan yang ikut tanda tangan dan menyatakan sikap terkait dengan upaya untuk mengganti wakil presiden. Inilah yang kemudian disebut dengan dilalahnya. Ini kok tiba-tiba anak wakil Presiden Republik Indonesia namanya Jenderal Kunto diganti dengan mantan ajudan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Hal-hal yang semacam ini bagi saya tidak perlu orang canggih. Tidak perlu misalnya harus punya kapasitas terkait dengan dunia kemiliteran. Ini transparan dan gamblang bahwa ada sesuatu yang sebenarnya tidak selesai. Ini terlalu obvious puzzle-puzzlenya kalau dibilang tidak ada hubungan, sudah terlalu jelas di depan mata gitu ya. Karena begini Mas ya, kenapa? Sipil pun paham bahwa TNI itu adalah organisasi yang sifatnya komando, tegak lurus. Jadi setiap apapun yang dikeluarkan itu pasti sudah terukur, kredibel, dan penuh dengan kehati-hatian. Coba bisa dibayangkan, baru ada keputusan sehari soal mutasi, tiba-tiba besoknya dianulir. Ini tentu tidak TNI banget. Kalau sipil melakukan ini mungkin biasa, karena sangat dinamis dan sangat demokratis. Kalau ini terjadi pada institusi TNI yang memang zero kesalahan, itu tentu wajar kalau kemudian orang bicara ada sesuatu yang melampaui hal-hal teknis yang sering kita dengar. Oh ini soal mutasi biasa, ini terkait dengan kebutuhan organisasi, karena ada kegentingan, karena ada kebutuhan dan seterusnya. Kan publik juga ingin tahu sebenarnya apa sih tantangan bangsa dan negara yang dianggap penting dan genting sehingga mutasi itu hanya berjalan dalam waktu sehari. Ya dong, sipil pun juga siap loh kalau bicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Hal-hal yang penting misalnya kalau mungkin ada ancaman dari negara lain, ya saya pun sebagai sipil siap dong. Tegak lurus membela bangsa dan negara. Tapi atau mungkin gitu? ada daerah-daerah yang bergejolak, mutasinya dibatalkan, mungkin cukup rasional. Per hari ini anasir-anasir ke arah itu tidak ada. Maka wajar kalau kemudian satu-satunya argumen yang kemudian per hari ini menjadi percakapan publik, ya ini ada dikaitkan dengan soal usulan sejumlah purnawirawan. Di situ ada Pak Tris Trisno yang kebetulan juga mengusulkan pernyataan soal pergantian wakil presiden. Terlalu jelas ini ya. Pak Soleman. Pak Soleman, Anda melihatnya ini kan benar-benar SK-nya tanggal 29 dimutasi, kemudian sehari kemudian SK tanggal 30 keluar. Ini pernah terjadi tidak sih di TNI? Kalau kata Mas Tadia tadi tidak pernah, kalau di TNI seperti apa? Nanti pertanyaan sama juga saya tanyakan ke Kang TB. Ya,
Kalau masalah itu pernah kan kita ingat dulu Pangkostrat hanya 17 jam. 17 jam itu kan tekanan politik. Ini sama saja. Jadi kalaupun ada ini sehari, kalau tidak ada tekanan yang besar tidak akan mungkin ini terjadi. Kenapa? Karena TNI selalu melewat namanya Wanjakti. Keputusan Wanjakti itu tidak pernah berubah. Tapi kalau sekarang artinya Wanjakti dilewati. Kalau Wanjakti sudah dilewati, artinya sistem yang ada kuat di dalam ini sudah rusak sekarang. Dan kerusakan ini kita bisa lihat lagi bagaimana yang membuat surat perintah itu juga ogah-ogahan. Apa itu? Ya Kababinkum yang angkatan laut tiba-tiba jadi angkatan darat. Lalu ke bawahnya lagi, tembusan yang harusnya tidak perlu sampai yang bersangkutan, ditulis yang bersangkutan. Artinya apa? Yang bawah ini ogah-ogahan, yang atas juga sudah asal jadi. Pokoknya siapa saja yang bisa memerintahkan dijalankan. Ya. Tidak lagi. Dan yang patut diingat, bintang 3 selalu pergeserannya itu atas permintaan atau atas persetujuan presiden sebagai panglima pemegang kekuasaan tertinggi di angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Pergeseran bintang 3 selalu di bawah diketahui oleh presiden, harus diketahui. Karena itu adalah calon-calon kepala staf angkatan. Sehingga kalau ini tiba-tiba seperti begini, ya kita tidak bisa melihat bahwa ini hanya sesuatu yang biasa saja. Ini sesuatu yang luar biasa. Oke. Dan kalau saya melihat juga, ini salah satu akibat dari Undang-Undang TNI yang memperpanjang perbintangan ini supaya pensiun lebih panjang. Yang bawah ini ogah-ogahan. Ya udah kita cungkil aja yang atas biar aja cepat geser dia. Biar kita juga cepat naik. Jadi ini sudah tambah rusak ini sistem ini. Oke. Ini sesuatu yang luar biasa, Kang TB. Kemudian tadi disebut juga Wandikti seperti tidak punya taji lagi seperti itu. Wanjakti. Ya, Wanjakti. Ya. Nah, terus kemudian disangkutkan lagi ke RUU TNI yang ada pengaruhnya. Seperti apa Kang TB melihatnya? Jadi begini ya, kalau RUU TNI ini mohon segala hormat ya, belum ada perpres atau mungkin keputusan-keputusan lain. Jadi kita tidak bisa dulu ya mendiskusikan RUU atau sekarang menjadi undang-undang TNI. Ya. Oke. Tetapi menurut hemat saya, Panglima TNI ini sudah di luar ketentuan. Ya, contoh saja yang tadi disampaikan oleh Pak Ponto soal pemindahan ya perwira tinggi angkatan laut menjadi perwira tinggi angkatan darat di Kepala Staf Angkatan Darat ya itu. Yang namanya ya mutasi pada level atas itu ada Wanjakti. Ya. Keputusannya itu digodok di staf. Staf itu mulai dari Pabanda. Dari Pabanda masuk ke Paban Madya. Dari Paban Madya masuk ke Paban. Dari Paban masuk ke Waaspers. Dari Waaspers baru ke Aspers. Dari Aspers baru ke Kasum setelah diparap, baru ke Panglima TNI. Masa Itu panjang loh, Pak. Panjang sekali. Panjang sekali. Kalau mau diikuti, berarti ini dalam keadaan, mohon maaf, pembangkangan menurut hemat saya. Kok ujung-ujung langsung ditandatangani oleh Panglima TNI dan diumumkan? Ini aneh. Dan itu yang namanya surat keputusan SK Panglima TNI juga sederet tembusannya kepada yang bersangkutan. Saya ini 35 tahun menjadi prajurit TNI. Hampir tidak pernah ada, ini mungkin Pak Ponto ya, tidak pernah ada ketika ya saya pindah atau saya naik pangkat ditembusi kepada yang terhormat, misalnya Letkol TB Hasanuddin. Nggak pernah. Nggak ada terima surat. Tidak terima surat. Saya dipanggil oleh komandan saya, lalu apel, kamu mendapatkan kehormatan naik pangkat. Jadi tidak ditulis di dalam itu. Ini gaya apa? Model apa itu? Coba. Ya itu saya juga tidak bisa menjawab, yang menjawab Kang TB sebenarnya kan, Kang TB yang ada di sana. Tapi saya mau tanya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihat ketika nih di antara tanggal 29 kemudian berubah di tanggal 30 SK-nya, ini
ada apa nih sebenarnya Mas? Apakah misalnya oke, kok kayak gini nih misalnya Pak Prabowo nih, saya anggap Pak Prabowo ini melihat ini seperti apa? Ini ada apa? Ini kok kemarin ada mutasi? Wah nggak bisa nih, ini lagi kondisinya momentumnya lagi tidak pas gitu. Anda melihatnya gimana nih Mas? Emang ada kekuasaan Pak Prabowo yang ini ditunjukkan misalnya untuk kayak saya masih punya taji di sini, jangan sampai saya membiarkan sesuatu yang tidak disukai dalam tanda kutip oleh publik terjadi seperti itu. Ya, bagi saya sebenarnya secara prinsip, semoga tidak ada sesuatu yang serius. Ini murni misalnya soal kebutuhan organisasi untuk menghadapi begitu banyak dinamika dan perkembangan zaman lah. Tapi kan suatu hal, kenapa ini berubah secara drastis dalam hitungan sehari misalnya? Kita kan sering mendengar Mas, no viral no justice. Jadi ketika ada mutasi dari Kunto kemudian digantikan oleh mantan ajudan, mantan presiden Republik Indonesia, kan orang semua ramai bicara. Semua lini masa, media sosial, media cetak, kemudian koran, TV, semuanya bicara. Ini ada indikasi-indikasi yang terkait dengan situasional politik yang berkembang hari ini. Nah, praktis setelah kegaduhan itu muncul, berubah secara drastis, ada penganuliran terkait dengan mutasi itu. Artinya apa? Kalau tidak gaduh ini netizen yang bawel, yang cerewet, saya kira ini akan terjadi begitu saja. Nah, inilah yang saya kira, kalau kita misalnya mendengarkan Bang TB tadi, ataupun Bang Punto ya, satu hal yang prinsip, kalau undang-undang itu sudah menjadi guidance dalam sebuah sistem meritokrasi, dia itu mestinya harus diletakkan di atas segala-galanya. Bukan power, bukan politik yang kemudian akan mengubah segala apapun yang itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang justru akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. TNI harus kita akui sebagai institusi yang per hari ini sebenarnya itu sangat jauh dari anasir-anasir politik dibandingkan dengan institusi-institusi pemerintahan yang lain, dibandingkan dengan institusi-institusi negara yang lain. Itulah yang saya selalu mengatakan. Oleh karena itu, saya berharap betul siapapun yang punya kekuasaan terhadap TNI, jangan lagi misalnya mengintervensi cawe-cawe yang hal-hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang kemudian berlaku. Orang sudah terlampau distrust, Mas, terkait dengan lembaga-lembaga. Ini kan dianggap sebagai selera dari kepentingan-kepentingan politik tertentu. Bukan hanya kondisi normal, kondisi politik juga dikait-kaitkan, kondisi pemilu juga dikait-kaitkan. Kalau begini ceritanya, wajar kalau kemudian publik tidak terlampau percaya pada lembaga-lembaga negara manapun. Oleh karena itu, hal-hal yang semacam ini tentu jangan terulang lagi. Kita tahu bahwa TNI itu memang hidup dan matinya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Inilah yang saya sebut ihdinas sirotol mustaqim. Kembalilah ke jalan yang benar, bahwa TNI itu hanya mengabdi kepada bangsa dan negara, dan penguasa tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia hari ini, dan bukan presiden-presidenan yang lainnya. Oke. Jalan yang lurus tadi, poin yang lucu, ya bukan lucu ya, itu poin yang menarik ya tadi, siratul mustaqim ke yang lurus gitu. Tapi saya mau nanya ke Pak Soleman. Pak Soleman, kalau sekarang yang sudah diputuskan gitu ya, dianulir gitu, di dalam tanda kutip ditangguhkan gitu SK mutasinya, ini apakah sudah sesuai dengan jalan yang lurus, tidak jadi dimutasi atau ditunda mutasinya seperti itu? Ya sekarang itu semua jalannya sudah jalan yang nggak benar yang ditim. Seharusnya kalau itu bukan dianulir begitu, tetapi yang lama dicabut, diganti. Tetapi ini kan hanya bilangnya, tidak jadi. Lah ini kan seperti main-main itu. Dibilangnya malah ditunda Pak, nanti 3 bulan dibahas lagi, bisa jadi balik lagi mutasinya gitu. Nggak bisa jadi, harusnya kan dicabut. Bahwa yang ini dicabut, lalu ditempatkan kembali. Kalau ini hanya bilang nomor 4 ini terjadi kekeliruan, dicabut. Lah ini mengaku terjadi kekeliruan ini juga kan memperlihatkan tidak sedang dalam baik-baik saja. Bagaimana kok karuan sekalian, ini sudah jadi, diangkat kembali. Itu akan lebih tegas bahwa ini keputusan kita mengangkat kembali. Tetapi ini terjadi kekeliruan. Nah, kekeliruan ini diakibatkan oleh apa? Tidak mungkin keliru ini kalau tidak ada tekanan yang besar. Karena tentara sudah punya sistem yang kuat. Jadi keliru ini karena ada tekanan. Jadi kita tidak bisa lagi bilang TNI sedang baik-baik saja sekarang. Sangat disayangkan. Penyakit tidak sedang baik-baik saja ini juga terjangkit di TNI sekarang ini. Lalu bagaimana nanti kita melihat ke depannya seperti apa membuat TNI kembali baik-baik saja dan tidak ada lagi dalam tanda kutip blunder seperti ini. Kita akan bahas lengkapnya saudara bersama 3 narasumber kami di Sapa Indonesia Pagi usai jeda berikut. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi saudara, dan masih bersama 3 narasumber kami, ada Kang TB Hasanuddin,
anggota Komisi 1 DPR RI, kemudian Soleman B. Ponto, Kabais TNI 2011-2013, dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Tadi menyambung pernyataan dari Pak Soleman terkait ini kok dia langsung dicabut saja gitu, Kang TB. Kenapa kemudian bahasanya ditangguhkan? Nanti kita bahas lagi selama 3 bulan untuk permutasian ini antara jadi atau enggak. Seperti Ya, pernyataan siapa itu tadi? Kapuspen kan? dari Kapuspen. Akan dibahas 3 bulan lagi. Ya bikin rame lagi lah. Oke. Begitu. Membuat situasi menjadi tambah hangat. Ya, saya akan kembali lagi ke awal nih ya. Ketika Jenderal Ponto itu membuat surat, itu surat itu kan pendapat. Ya. Di era berdemokrasi sah-sah saja. Dan negara tidak akan misalnya terjungkel hanya karena surat itu, pendapat seseorang. Ya, begitu. Itu kemudian jadi heboh dan kemudian terjadi mutasi awal. Seharusnya Panglima TNI melakukan rapat ya dengan Wanjakti, lalu kalau ini harus ada perintah mutasi bagaimana? Didiskusikan dengan baik. Oke. Begitu. Dan yang kedua juga ya, yang kedua soal Jenderal Kunto itu ya putra dari Pak Tri Sutrisno. Ya. Pak Tri Sutrisno itu kan sudah menjadi masyarakat sipil. Kalau beliau itu berpendapat di era demokrasi sah-sah saja. Dan menurut hemat saya hubungan keluarga ada, tapi hubungan politik belum tentu. Jadi harus dilihat dulu apakah ada hubungan pernyataannya Pak Tri Sutrisno dengan jabatan beliau ini. Ya. Harus dianalisa dengan baik dan kemudian itu ada jenderal-jenderal dikumpulkan, Wanjakti didiskusikan. Ini bagaimana? Nah, harus seperti itu, harus jeli ya. Jangan tutup mata Panglima TNI. Jadi, oh ya ini tidak ada hubungan dan sebagainya dan sebagainya. Saya khawatir kalau hanya hubungan-hubungan ini banyak juga sekarang kolonel, letkol dan sebagainya. Bapaknya itu jenderal-jenderal yang ikut menjadi kemarin datang dan membuat pernyataan itu. Yang 8 pernyataannya. Itu kan banyak putra-putrinya yang jadi anggota militer. Apa itu juga mau dipermasalahkan? Ya menurut hemat saya harus juga kita diskusikan dengan baik-baik. Apa hubungannya ini dan sebagainya. Jangan kemudian disangkut pautkan. Dan Jenderal Kunto sudah dewasa. Ya. Masa mau dipengaruhi oleh ayahnya, orang tuanya, ayahnya dan sebagainya. Ya. Itu menurut hemat saya naif banget. Oke. Iya. Kalau Mas Adi melihatnya seperti apa nih Mas? Ketika ada gonjang-ganjing seperti ini di tubuh TNI, Pak Soleman bilang ini TNI sedang tidak baik-baik saja, Pak TB juga mengatakan hal senada. Ini seperti apa nih Mas? Mungkin sebagai secara politik keseluruhan, seperti Anda melihatnya seperti apa? Ya saya kira ini soal timing yang sebenarnya agak kurang pas ya, soal momentum terkait dengan hiruk pikuk pernyataan sejumlah purnawirawan dengan 8 tuntutan. Mungkin kalau soal mutasi yang berubah secara drastis ini terjadi tidak dalam situasi yang kemudian terjadi kekisruhan itu, saya kira tidak akan ada persoalan. Paling ini hanya dianggap sebagai sebuah dinamika internal, bagaimana memang TNI itu sedang melakukan sebagai sebuah regenerasi, mungkin mutasi, semacam promosi dan terusnya. Yang menjadi ramai memang ketika dikait-kaitkan dengan situasi politik. Inilah yang saya kira menjadi dua hal yang berbeda. Satu sisi, kalau kita mendengarkan penjelasan dari Kapuspen TNI, ini hanya internal. Tidak ada kebutuhan-kebutuhan apapun dari segi eksternal. Oke, tidak ada perdebatan apapun, tapi memang di luar itu, kita juga tidak bisa menghentikan bagaimana publik selalu mengait-ngaitkan terkait dengan situasi yang berkembang, Mas. Jadi yang ingin saya katakan adalah per hari ini TNI itu secara kelembagaan masih menjadi lembaga yang paling banyak dicintai dan disukai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Jadi hal-hal yang dikhawatirkan ini menjadi disrupsi, kemudian mengurangi sikap positifnya, tentu di kemudian hari memang harus menjadi catatan dan evaluasi. Semoga hal-hal yang semacam ini tidak terjadi lagi, dan apapun yang terjadi itu murni hanya kebutuhan soal bagaimana mutasi dan rotasi yang ada di internal, dan tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur lainnya. Kan itu saja yang sebenarnya bagaimana suasana kebangsaan kita hidup bernegara itu memang itulah yang saya sebutkan.
tetap nyaman, tetap kemudian guyup, dan kemudian tetap bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira di situ saja sebenarnya. Oke. Pak Sulaiman, bagaimana nih? Ini sudah terlanjur rame gitu ya, sudah terlanjur basah gitu ya, sudah terlanjur dipersepsikan sama publik seperti itu. Nah, bagaimana kemudian nanti sekali lagi memperbaiki kekisruhan ini yang tadi Anda bilang dari orang awam pun melihatnya ini lagi tidak baik-baik saja TNI seperti itu? Gampang, ganti mesin. Ganti mesin? Ya ganti mesin. Kan rotasinya diganti saja itu. Ya. Karena ini sudah susah kita memperbaiki. Karena kalau memperbaiki ini ya sudah. Di tentara itu selalu kesalahan itu akan ada. Hukuman itu sudah pasti ada. Dan ini sesuatu yang membuat menggoncang negeri ini. Sehingga untuk memperbaiki ya harus diganti baru dulu sistemnya ini. Oke. Kalau tidak diganti baru ya akan begini-begini saja dan tidak akan mengerti. Seperti yang dikatakan Pak Sanudin. Ini bukan yang pertama, ini yang sudah kedua kali. Masa apakah kita menunggu sampai yang ketiga kali? Lagu aja bilang jangan sampai 3 kali. Oke. Iya kan? Ya. Kang TB gimana? Dan ini harus segera. Kenapa? Ini sekarang kita dalam situasi tidak baik-baik saja. Ini sudah kedua kali terjadi. Jangan sampai ketiga kali. Makanya harus ada rescue namanya. Harus ada bagaimana rescue ini jalan untuk supaya ini jangan terjadi kembali. Ya tidak mungkin kita lihat tadi apa yang disampaikan ke Dispen tidak cocok dengan apa yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Panglima. Kalau keputusan Panglima bilang nanti ini menganulir, Kadispen bilang nanti yang akan datang kita bicarakan lagi. Nah ini kan udah rusak sistemnya ini. Oke. Maka kita harus rescue. Ya kita rescue harus secepatnya kita melaksanakan tindakan rescue. Jangan sampai ini tambah rusak ke depan. Kan begitu. Oke, Kang TB langsung ganti mesin atau kita inspeksi dulu motornya atau seperti apa atau diperbaiki dulu sebenarnya? Begini, kalau saya lihat ya pimpinan TNI ini sudah tidak efektif lagi. Mengapa? Ya, jadi mudah diintervensi, mudah dikendalikan dan bukan oleh presiden ya. Oke. Oleh di luar kapasitas, ya, bukan siapa-siapa dan non jabatan. Ya kalau misalnya orang sipil masih bisa mengendalikan Panglima TNI, matilah kita. Oke. Itu yang pertama. Dan ini bukan yang pertama saja, yang sebelumnya saya juga sangat sedih. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan ini kan lagi di TNI lagi dibully lah bahwa akan kembali ke dui fungsi. Ya. Tiba-tiba Panglima TNI mengatakan ya bahwa bukan kembali ke dui fungsi, bahkan TNI sudah multifungsi. Multifungsi. Ya Allah, saya bilang bagaimana ini menjelaskannya, harusnya kan mengatakan tidak mungkin kami kembali ke dui fungsi. Ya, bahwa ada perubahan-perubahan untuk kepentingan bangsa negara, begitu. Tapi malah disebut sebagai multifungsi. Semakin dari banyak situ saya mulai melihat ini ada banyak hal yang kontraproduktif kalau diteruskan. Jadi saya menyarankan ke publik waktu itu ditanya, ya harus ada evaluasi. Kalau terus-terusan begini, kasihan prajurit-prajurit TNI yang memang namanya sudah bagus dan memang sudah diakui oleh masyarakat sebagai lembaga terbaik di Republik ini. Oke, dipanggil Pak nanti? Bagaimana? Pak Panglima dipanggil ke DPR? Dipanggil siapa? Dipanggil Komisi 1? Mungkin sudah dipanggil Presiden ya. Oke. Ya, nanti kalau soal Komisi 1 kita diskusikan dulu karena kan ada sebuah prosedur yang harus dilalui. Oke, siap. Oke, saya mau ke Mas Adi lagi. Mas Adi, sekali lagi ini power di luar jabatan dibahas lagi gitu ya. Dan selalu di topik sebelumnya, topik sekali ini kemarin dibahas lagi gitu ya. Ini ada apa sebenarnya Mas Adi? Kita harus gimana sih sebenarnya ini dibahas terus nih soal Ya, ini? kalau saya sih sebenarnya secara prinsip bahwa kehidupan berbangsa dan negara itu memang harus dikendalikan oleh presiden definitif per hari ini, bukan ada unsur-unsur lain di kekuasaan itu. Itu kan yang sebenarnya menjadi pergunjingan sepanjang 6 tahun pergantian pemerintah. Ya. Oleh karena itu saya kira bukan hanya kelembagaan TNI ya, tapi di sektor yang lain tentu saja bahwa
mestinya yang bisa mengorkestrasi, memberikan perintah tegak lurusnya kepada Presiden Republik Indonesia saat ini, bukan kepada yang lain. Inilah yang saya kira menjadi penting. Kalau segala sesuatu yang sudah sesuai prosedur, yaitu cukup dijalankan, cukup itu dilaksanakan. Kalau di luar itu semua, wajar kalau kemudian menimbulkan pergunjingan, kontroversi yang kemudian tidak sesuai dengan harapan publik. Apalagi yang kita bisa harapkan, Mas, dari sebuah regulasi, peraturan kalau tidak ditegakkan di atas segala-galanya. Kalau aturan itu bisa semudah saja diubah, diintervensi, ya kita jangan pernah berharap ingin menjadi sebagai sebuah negara yang maju. Jangan sepelekan hal-hal yang semacam ini, karena juga akan terjadi di tempat yang cuman segini aja, cuman pembatalan sehari 2 hari saja. Bukan. Saya selalu mengatakan, untuk apa capek-capek bikin undang-undang, kawan-kawan di DPR berhari-hari, kadang juga dibully oleh netizen dan kelompok kritis, tidak transparan, tidak melibatkan publik. Kalau at the end, undang-undang yang sudah ada, regulasi yang sudah ada, yang dibuat begitu susah payah, itu kemudian tidak menjadi kaidah dasar yang dijalankan. Karenanya bagi saya, kalau ingin baik kehidupan berbangsa dan negara, secara etik politik, ya memang harus didasarkan pada guidance konstitusi dan undang-undang. Saya kira di situ saja sih sebenarnya. Tapi kondisinya sulit nih Mas Adi, karena ya tadi masih ada itunya mantannya ini, mantannya itu, nah itu gimana ya Mas ya? Kondisinya sulit sekali sekarang kalau saya melihat. Enggak, bagi saya kekuasaan itu kan berganti setiap 5 tahun, Mas. Oke, Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengekstrakasi bagaimana kepentingan politik bangsa dan negara, tunggu 2029. Oke. Ini berikan kepada presiden yang terpilih supaya mandatnya ini dijalankan. Oleh karena itu bagi saya, di negara manapun, bahwa yang menjadi satu-satunya single power hanya presiden definitif, bukan yang lainnya. Oke. Para prajurit itu sudah disumpah setia kepada negara dan undang-undang yang sekarang masih berlaku. Setia kepada negara itu mulai prajurit 2 sampai jenderal. Jadi yang namanya pimpinan TNI ya itu harus setia pada negara. Kepala negaranya itu adalah presiden Republik Indonesia. Sudah itu saja, pegang teguh. Dan ada aturannya dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI. Clear menurut hemat saya. Jadi tidak ada setia kepada mantan. Jadi seperti apa? Seperti ini. Ya. Jadi kalau seperti ini pengertian setia, pegang teguh. Jangan menoleh. Seperti apapun risikonya, begitu. Hanya setia kepada negara, itu saja. Jadi kembali lagi, saya berharap pegang teguh prinsip-prinsip dasar apa yang sudah ditanamkan sejak kami dari Akademi Militer. Dan itu sudah sangat mendasar dari sangat mendasar. Awal masuk TNI. Tiap malam kami disumpah membaca sumpah sebelum tidur. Setiap apel malam. Begitu. Bahkan pagi hari juga ada mengucapkan Sabta Marga Sumpah Prajurit. Masa itu tidak melekat sesudah berpangkat bintang 4? Oke, siap. Saya terakhir ke Pak Sulaiman, silakan terakhir singkat saja sebelum kita tutup, Pak Sulaiman. Ya, mengulangi Pak Syarudin, memang sumpah kita itu yang setia kepada pemerintah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak setia kepada yang lain-lain. Jadi untuk itu, karena TNI ini berpegang kepada sistem, mari kita perkuat sistem ini lagi. Ini bukan karena manusianya, tetapi ini karena sistem yang harus ditegakkan. Kalau nanti surat keputusan Panglima ini sudah tidak dihormati lagi secara intern, tidak hanya keluar intern, rusaklah tentara ini. Kalau tentara rusak, rusaklah negeri itu. Ini, karena itu marilah kita kembali. Siapa yang bisa memperkuat ini? Segera kita perkuat sistem ini, supaya kita bisa memiliki tentara yang kuat, yang tidak dipengaruhi dari mana-mana saja. Demikian. Baik, saya terakhir sekali lagi ke Mas Adi, terakhir singkat saja Mas Adi, bagaimana nih kemudian bisa pemerintah memperbaiki situasi dan juga pandangan publik yang sudah terlanjur, kemudian kepercayaannya menurun karena ada polemik seperti ini. Terakhir aja Mas. Ya, saya kira konstitusi itu adalah panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Kalau konstitusi gampang-gampang misalnya diakal-akalin, diubah-ubah, saya kira itu agak rumit. Ini bukan hanya soal terjadi per hari ini, Mas, tapi terkait dengan politik, sosial, ekonomi. Yang ingin saya katakan adalah sebuah negara itu menjadi konsisten, kemudian dia akan konsisten menjadi negara yang maju. Kalau semua regulasi yang sudah dibuat itu dijalankan, saya kira di situ konteksnya. Jangan ada lagi fatsun politik di luar kekuasaan dan presiden definitif. Itu yang sebenarnya kita sampaikan sejak bertahun-tahun yang lalu, bahwa jangan
oranglah yang kemudian mengikuti apa kekuatan di luar konstitusi yang sudah ada. Jadi konstitusi itu siapapun pemimpinnya, siapapun orangnya, itu harus ditegakkan di atas segala-galanya. Saya kira di situ konteksnya. Oke. Dan ini sering diulang-ulang kok. Cuman prakteknya memang agak beda. Jadi dalam istilah filsafat yang disebut dengan the science and the solent. Jadi apa yang menjadi kenyataan dengan harapan itu seringkali berbeda-beda. Harapannya adalah sesuai dengan aturan, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang yang lainnya. Tapi dalam prakteknya memang kita tahu selalu jauh panggang dari api. Kuncinya kembali ke konstitusi ya Mas Adi. Oke, baik, terima kasih Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sebelumnya juga ada Pak Suleman B. Ponto, KBS TNI 2011-2013. Dan Kang TB Hasanuddin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV, anggota Komisi 1 DPR RI. Dan saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya terkait dengan sejumlah rumah rusak hingga membuat sebagian warga terpaksa mengungsi usai bencana tanah bergerak melanda Dusun Sukaasih, Sumedang, Jawa Barat.